politik masih mencair, keadaan masih sangat dinamis. Iya. Tentunya sekarang calon presiden ini sedang mencari dan berkonsentrasi untuk mencari cawapresnya masing-masing. Elektabilitasnya tinggi, isi tasnya juga banyak. Oke. Cawapres ini adalah penentu kemenangan calon presiden 2024. Iya. Halo semuanya. Nah, sampai saat ini 3 bakal calon presiden Indonesia yang akan maju pada pemilu tahun 2024 masih belum menentukan siapakah yang akan menjadi bakal calon wakil presidennya. Nah, hal tersebut tentunya selalu menjadi tanda tanya besar bagi para penyimak politik. Nah, kali ini hal tersebut akan kita bahas. Siapa sih pasangan ideal atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ideal untuk pemilihan tahun 2024 mendatang. Jadi sebelum itu kita bersama MGP Media mempersembahkan channel Mister Puisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi karena dengan hal tersebut kalian membantu channel Mister Puisi menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Mister Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Oke. Ini merupakan konten salah satu yang ada di Bali. Iya. Mungkin kontennya sangat beragam. Karena suasana politik kita kebetulan ada konten mengenai perpolitikan iya, negeri benar. ini. Kemudian ada juga karena kita tahu bahwa pariwisata di Bali cukup bagus. Iya. Kita juga ada konten mengenai pariwisata. Iya. Juga seni budaya dan mungkin masalah-masalah ekonomi. Benar sekali. Untuk hari ini masih kita membicarakan masalah-masalah politik di negeri yang semakin hari semakin memanas karena adanya pemilu 2024 yang akan datang. Benar. Marilah kita ikut menyimak betapa pentingnya politik di negeri ini sehingga nantinya dapat dipilih presiden dan calon wakil presiden yang betul-betul dapat memberikan harapan yang cukup besar bagi masyarakat luas seluruh Indonesia. Oke. Gitu loh. Oke. Nah, Mister Puisi, kali ini kan kita ada pembahasan mengenai pasangan ideal capres dan cawapres nih, Mister Puisi. Karena seperti yang kita tahu sampai detik ini pun belum ada dideklarasikannya atau kita pun belum tahu siapa sih yang akan mendampingi masing-masing dari calon presiden ini begitu. Nah, kalau berbicara mengenai calon ideal nih, Mister Puisi, apakah mungkin nanti ke depannya terjadi seperti gambar di depan itu ada pasangan Bapak Prabowo dengan Bapak Erick Thohir, kemudian ada Bapak Ganjar didampingi oleh Bapak Ridwan Kamil, kemudian ada Bapak Anies Baswedan yang didampingi dengan Ibu Khofifah dan juga Yeni Wahid nih. Nah, apakah mungkin hal itu terjadi, Mister Puisi? Kemungkinan selalu ada. Politik masih mencair, keadaan masih sangat dinamis. Iya. Tentunya sekarang calon presiden ini sedang mencari dan berkonsentrasi untuk mencari cawapresnya masing-masing. Karena cawapres ini adalah penentu kemenangan calon presiden 2024. Iya. Kalau kita lihat Pak Prabowo kekuatannya di mana? Iya. Sudah kita tahu. Jawa Barat, Sumatera Utara, Lombok, Sulawesi. Kemudian kita lihat Pak Ganjar Pranowo. Kekuatan udah pasti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian juga ada daerah lain. Iya. Pak Anies, ya kita tahu dulu adalah grup Pak Prabowo. Di mana Pak Anies kekuatannya ada di Sumatera Utara, Sulawesi, dan juga di Jawa Barat. Nah, jadi kekuatan Sumatera, Jawa Barat, dan di Sulawesi itu terbelah dua. Iya. Di mana Pak Prabowo mendapatkan porsi yang lebih besar, Pak Anies porsi yang lebih kecil. Kalau kita lihat, kalau kita amati daripada lembaga survei terpercaya di negeri ini. Iya. Sehingga memungkinkan sekali
ini akan bisa terjadi hanya 2 calon presiden ataupun 3. Oke. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, memang yang paling ideal, kenapa ini yang paling pas, apa yang dikatakan oleh pengamat, Ya. bahwa Pak Prabowo itu yang paling pas dengan Pak Erick Thohir. Oke. Kalau Pak Erick Thohir masuk ke Pak Prabowo, berarti akan ada polemik antara Gerindra dengan PKB. Iya. Kita lihat PKB dengan Gerindra sudah menandatangani kesepakatan 1 tahun lamanya sudah. Tiba-tiba ujung-ujung Erick Thohir dibawa oleh PAN, sedangkan baru bergabung misalnya. Iya. Itu kan akan terjadi polemik. Oke. PAN itu kan sangat menggadang-gadang Pak Erick Thohir mau dibawa kemana? Iya. Dibawa ke Gerindra ataukah dibawa ke PDI. PDI? Nah, kalau dibawa ke Gerindra akan terjadi gesekan antara Gerindra dengan PKB karena kader-kader PKB saat ini sudah mengatakan bahwa kami sudah 1 tahun mengadakan pendekatan. Diharapkan Pak Muhaimin sekarang menjadi cawapresnya. Tapi ada juga yang mengatakan loh, kalau Prabowo mengusung Pak Erick, kemudian PAN dia bilang tidak cukup 20%, ternyata cukup ternyata. Oke. Nah, ini yang memungkinkan bisa terjadi. Iya. Ya, kita ingat bahwa sesungguhnya Pak Muhaimin Iskandar itu tidak ada masalah kalau Pak Erick Thohir akan diusung oleh Pak Prabowo. Iya. Yang bermasalah adalah partai politiknya. Iya. Ini yang sangat bermasalah. Oke. Tapi kalau dilihat dari elektabilitas daripada Pak Erick dengan Pak Imin, dan jauh lebih tinggi elektabilitas Pak Erick. Pak Erick. Elektabilitas yang tinggi, isi tasnya juga banyak. Oke. Oke. Saya mengutip istilahnya Pak Adi Prayitno. Oke. Wah. Harus mencari cawapres yang elektabilitasnya tinggi dan isi tasnya juga penuh katanya. Oke. Wah. Ini sangat masuk akal. Iya, iya. Ya itulah istilah Pak Adi Prayitno itu saya betul-betul saya amati benar juga ya. Oke. Apalagi, nah kalau elektabilitasnya rendah, isi tasnya tinggi kan tidak mumpuni juga. Iya, benar. Nah, karena apa? Untuk mencari cawapres itu tidak mudah. Karena harus ada kombinasi elektabilitas dan isi tas. Oke. Kalau cuma itu isi tasnya banyak, elektabilitas kecil, nggak bagus. Oke. Elektabilitasnya tinggi banget, isi tasnya nggak ada, nggak bagus. Harus stabil ya, Mr. Puisi. Harus kedua-duanya tinggi. Gitu. Oke. Nah, Kalau itu yang terjadi, Pak Prabowo akan mendapatkan pasangan yang ideal dan sangat kuat. Oke. Nah, kalau Pak Ganjar dengan Pak Ridwan Kamil gimana? Pak Ganjar tidak perlu yang punya isi tas yang banyak. Oke. Karena PDI sendiri banyak yang punya isi tasnya banyak. Tasnya sudah banyak Sudah ya. banyak PDI. Oke. Jadi rasanya untuk mengusung Pak Erick Thohir tidak perlu bargaining bahwa harus kuat isi tasnya. Oke. Paling PDI bilang harus kuat elektabilitasnya. Oke. Nah, kalau ini dilakukan, Ganjar sangat kuat. Iya. Nah, ini, tetapi itulah Pak Jokowi itu penentu juga Iya. untuk pemilihan presiden 2024. Benar-benar. Nah, kemudian kalau Pak Anies, Iya, nah, Pak Anies. ini Perlu isi tas ini, Mr. Puisi. Ini tidak perlu isi tas. Kalau Oke. memang terus digusung oleh Nasdem, Iya. Nasdem isi tasnya banyak. Oke, berarti PDI dengan Nasdem isi tasnya sudah banyak ya, Iya, Mr. coba Puisi. kita lihat gedung Nasdem 2 Iya. tahun yang lalu menjulang tinggi. Iya. Itu apa nggak kuat isi tasnya Nasdem? Coba. Nah, sekarang yang diperlukan Pak Anies adalah elektabilitas di Jawa Timur Iya. yang kuat. Oke. Siapakah itu? Kita lihat Ibu Khofifah Iya. dan Yeni Wahid. Oke. Ibu Khofifah kemungkinan sangat kecil. Kalau tidak dapat restu dari Pak Jokowi, kemungkinan tidak akan masuk ke Iya. koalisi Pak Anies. perubahan. Kemungkinan yang ini ramalan ya, Iya. ini ramalan ya. Saya yakin yang akan masuk seandainya mulus Pak Anies menjadi capres
dia pasti akan mengusung Yeni Wahid. Oke. Kenapa? Nah, Kita ingat, saat ini Pak Prabowo diusung oleh PKB, ya. di mana ketuanya adalah Cak Imin. Antitesa Cak Imin itu siapa? Mbak Yeni Wahid. Oke. Sehingga bisa terbelah. Pak Anies bisa mendapatkan suara Jawa Timur separuh, Ya. kemudian yang Pak Ganjar bisa separuh, bagi tiga Prabowo. bisa itu. Oke. Nah, sehingga memang Pak Anies sangat membutuhkan orang yang kuat, yang punya elektabilitas tinggi, orang NU yang berpengaruh di Iya. Jawa Timur. Oke. Nah, itu menurut ramalan saya kemungkinan Yeni Wahid. Oke. Nah, kalau seandainya tadi kan Mr. Puisi juga sempat menyampaikan bahwa ada kemungkinan hanya 2 calon nih Mr. Puisi. Nah, kalau seandainya Pak Anies gagal untuk menjadi calon wakil presiden nanti karena mungkin akan ada berbagai hal di perpolitikan ini yang kita tidak tahu, apa yang akan terjadi? Dan akan kemana Pak Anies ini? Kalau gagal. Ya, kalau seandainya. gagal. Ini andai kata. Iya. Gagal, kemudian ada 2 paslon. Iya. Itu kan, kalau ada seorang pengamat yang cukup vokal juga, itu namanya Ray Rangkuti. Oke. Dia bilang kalau memang Pak Anies gagal, Pak Anies akan mendukung Pak Ganjar. Oke. Karena kenapa mendukung Pak Ganjar? Dia bilang karena antara Pak Anies dengan Pak Prabowo ada friksi. Oke. Tapi kalau menurut pendapat saya justru sebaliknya. Ya. Apabila Pak Anies bubar koalisi perubahannya, maka percayalah Pak Anies pasti akan bergabung kembali dengan Prabowo. Nah, kenapa begitu? Karena Pak Anies kan dibesarkan juga oleh Pak Prabowo melalui Pilkada DKI. Iya. Diusung oleh Gerindra. Iya. Bukan siapa-siapa, Oke. Gerindra pengusung utamanya. Anies sekarang bisa menjadi calon presiden itu karena dia sudah berhasil di DKI. Oke. Nah, itu menyebabkan menurut pendapat MGP Media ini, yang dalam ini adalah Mr. Puisi Channel ini yang tidak berpihak kemana-mana, Iya. memberikan input yang baik untuk semua orang, untuk semua wakil presiden, semua presiden, calon presiden, sehingga mendapatkan suatu ulasan yang sangat positif dan tidak memihak siapa-siapa. Iya. Nah, makanya menurut saya Pak Anies, kenapa sih orang nggak masalah dengan Pak Prabowo? Iya, benar. Ya kan? Nah, tapi kan Mr. Puisi, apakah kalau dari segi wilayah, dukungan dari segi wilayahnya, apakah bisa kalau digabungkan dengan Bapak Prabowo sendiri? Karena kan karena mereka kan berasal dari Kekuatan yang ya, sama. kekuatan yang sama. Lalu Ya, makanya bagaimana? masih harus paling tidak begini, paling tidak misalnya Pak Prabowo presiden, misalnya cawapresnya itu Pak Erick Thohir, tetapi yang mendukung Pak Anies masuk ke kubu Pak Prabowo. Berarti kalau untuk menjadi calon wakil presidennya itu kurang pas ya Mr. Puisi jika Pak Anies menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo sendiri? Kurang pas, tapi kalau untuk bergabung untuk mendukung Pak Prabowo dalam kampanye-kampanye berikutnya bagus. Oke. Tapi yang pas mungkin Pak Erick. Oke. Karena apa? Pak Prabowo dan Pak Anies kekuatan politiknya Ya. ada di tempat yang sama. Ya. Ya kan, ini harus menjadi kekuatan politik yang di Jawa Timur, Ya. di mana Pak Erick Thohir sangat aktif di NU Jawa Timur. Oke. Nah, Mr. Puisi, tadi kan sudah kita sandingkan kalau seandainya ke Bapak Prabowo nih. Nah, kalau seandainya seperti kata pengamat yang Mr. Puisi sebutkan tadi, Pak Anies ini berpihak ke Pak Ganjar, apakah itu hal yang memiliki peluang yang besar untuk menang? Nah, menurut Ray Rangkuti, katanya Pak Anies berpihak ke Pak Ganjar. Iya. Berarti kan tidak mungkin lah Pak Anies akan menjadi wakil presiden Pak Ganjar. Dia kan mungkin lebih tertarik dengan Sandi Uno. Iya. Ya kan nggak mungkin karena ya itulah saat ini memang antara calon presiden itu tidak ada masalah semua Iya, benar. kecocokan, tetapi partai-partai politik mengusung ini yang menentukan siapa, terutama Ibu Megawati, siapa yang akan dipilih menjadi cawapres. Oke, wah. Kalau menurut saya tidak mungkin
Ya. Mungkin dia bergabung suaranya, tetapi tidak mungkin untuk diusung menjadi cawapres. Oke, berarti itu hal yang cukup sulit ya Mr. Puisi untuk terjadi. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya dan semua pertanyaan sudah dijawab oleh Mr. Puisi. Dan kedepannya kita akan selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoax dan yang pastinya tidak pernah memihak siapapun. Jadi untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan!